Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokordano Mirakusuma, absen 32 dari 11 MIPA 6. Di sini saya akan menceritakan biografi dari DI Panjaitan. DI Panjaitan memiliki nama panjang yaitu Donald Ishak Panjaitan, adalah salah satu tokoh pahlawan revolusi terkenal di Indonesia. Lahir di Balige, Sumatera Utara 9 Juni 1925. Beliau meninggal di dalam peristiwa gerakan 30 September atau G30S, tepatnya di rumahnya. Lalu mayatnya dibuang di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Panjaitan adalah sosok pahlawan yang pernah mengenyam bangku SD hingga kuliah di Associated Command and General Staff College Amerika Serikat. Selama masih di Indonesia, ia sempat menjadi anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau, dan membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian berubah menjadi TNI. Ia menduduki jabatan sebagai Komandan Batalion di TKR yang kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Setelah itu, ia menjadi Kepala Staf Umum 4 atau Supply Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda yang kedua, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau T dan T 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya ia dipindahkan ke Palembang menjadi Kepala Staf Umum T dan T 2 Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus militer atase atau MILAT pada tahun 1956, ia ditugaskan sebagai atase militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir, ia pun kembali ke Indonesia. Namun, tidak lama setelah itu, yakini pada tahun 1962, ia ditunjuk sebagai asisten menteri atau panglima Angkatan Darat. Jabatan inilah yang diembannya sebelum peristiwa G30S PKI terjadi. Ketika menjabat menjadi asisten 4 men atau Pangat, ia mencatat prestasi tersendiri atas keberhasilannya membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bangunan yang akan dipakai dalam membangun gedung Konevo atau Conference of the New Emerging Force. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai angkatan kelima. Aksi Panjaitan tersebut menyulut api kemarahan dari pihak PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota PKI datang ke rumah Panjaitan. Ketika Panjaitan berusaha melarikan diri, ia tertembak oleh anggota PKI lalu meninggal. Mayatnya dibawa dan dibuang di Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober, mayat Panjaitan diambil dan dimakamkan secara layak di TMP Kalibata, Jakarta. Berkat keberaniannya membela negara, Panjaitan mendapatkan gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia. Alasan saya memilih tokoh Panjaitan ini karena beliau pernah memiliki jabatan yang tinggi sebagai Komandan Batalion dan pernah menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat, serta semangat perjuangannya yang tinggi dan sifat rela berkorbannya untuk negara yang patut kita tiru di masa sekarang maupun di masa depan. Sekian biografi dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.